Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang tutorial aplikasi SDGs Desa. Pada tutorial aplikasi SDGs Desa kali ini saya akan mencoba membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana cara download aplikasi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara loginnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara penggunaan atau penginputan aplikasi ini. Nah, pertama kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara download aplikasi SDGs Desa ini. Nah, cara download aplikasi SDGs Desa ini sangat gampang. Anda tinggal ambil smartphone Android Anda, kemudian masuk ke Google Play Store. Setelah masuk ke Play Store, lalu Anda ketik di tombol pencarian kata kunci atau keyword yaitu aplikasi SDGs Desa, atau ketik pendataan SDGs Desa atau SDGs Desa Kemendesa. Selanjutnya akan tampak seperti gambar. Nah, Anda tinggal klik install saja, tunggu beberapa menit hingga tombol buka muncul. Setelahnya Anda tinggal klik saja tombol buka tersebut. Kemudian yang kedua, nah, bagaimana cara login aplikasi SDGs Desa ini? Nah, bagi pendamping desa saya kira cukup mudah karena sudah memiliki data induk yang sudah terrekord atau tersimpan di database Kemendes. Akan tetapi lain bagi Pokja pendata desa yang sama sekali belum memiliki username dan password. Bagi Pokja pendata desa yang belum bisa login atau masuk ke aplikasi pendataan SDGs Desa, hendaknya kepala desa menerbitkan SK Pokja pendataan desa, yang kemudian untuk mendapatkan username dan password aplikasi Android input SDGs Desa, maka kepala desa menyerahkan daftar Pokja pendataan desa dalam bentuk Microsoft Excel yang disampaikan kepada pendamping lokal desa. Setelah itu disampaikan ke koordinator tenaga ahli provinsi yang kemudian mengirim ke email pusdatin@kemendes.go.id. Setelah itu Anda tinggal menunggu untuk konfirmasi username dan password untuk dapat masuk ke aplikasi ini. Namun karena dalam hal ini saya ingin membuatkan panduan untuk dapat login, saya akan mendemokan bagaimana cara login menggunakan akun pendamping yang saya miliki. Nah, aplikasi SDGs Desa tadi yang sudah terdownload, kita akan buka dan tunggu beberapa saat sampai aplikasinya terload. Setelah form login aplikasi muncul, user ID dan password. User ID menggunakan nomor induk kependudukan dan password pendamping desa yang terdapat di data induk Kementerian Desa. Contoh misal, user ID saya masukkan nick saya di KTP 16 digit, kemudian password saya masukkan nomor handphone yang terdaftar di Kementerian Desa. Setelah itu klik tombol masuk dan tunggu hingga authenticating user selesai. Bila berhasil login maka akan tampak seperti gambar di bawah ini. Akan tampak nama Anda, kemudian di dalam ada survei desa, survei RT, survei keluarga, survei individu. Jadi 4 item yang disurvei. Nah, dari 4 survei tadi, mulai dari survei desa, survei RT, dan survei keluarga, serta survei individu, bagaimana cara penggunaan atau penginputan ke-4 survei tersebut. Nah, berhubung saya yang berkapasitas sebagai tenaga pendamping profesional belum pernah sama sekali dilatih oleh Kemendes terkait tata cara penggunaan aplikasi ini, dan bila merujuk pada situs Akademi Desa Kemendes.go.id sebagai pihak penyelenggara belum pernah mengadakan kursus ini. Maka untuk sementara ini tutorial aplikasi SDGs Desa hanya sebatas pengenalan menu survei yang perlu diinput dan menjadi tugas dari perangkat desa, RT, dan relawan desa. Pertama kita akan masuk ke menu survei desa. Menu survei desa diinput oleh perangkat desa. Nah, dalam menu survei desa ini yang diinput oleh perangkat desa ada beberapa kuesioner. Yang pertama adalah kuesioner lokasi desa,
bisa dilihat kuesioner lokasi desa, foto balai desa, kemudian email desa, website desa, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Kemudian yang kedua kuesioner pemerintah desa, dari jabatan, kepala desa namanya siapa, jenis kelamin, nicknya, nomor HP, menjabat sejak. Kemudian yang ketiga kuesioner musyawarah desa, ada bulan ke berapa, agenda musyawarahnya, ada dokumentasi musyawarah, kemudian unsur masyarakat yang hadir. Kemudian yang keempat kuesioner regulasi. Kuesioner regulasi ini antara lain isinya adalah RPJM desa berlaku tahun berapa, LKPD ada atau tidak, entry regulasi, jenis peraturan, keberadaan, nomor dokumen, bulan, tahun. Kemudian yang kelima kuesioner APBDes. Nah, item-itemnya antara lain adalah anggaran pendapatan desa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan berapa, dan desa APBN berapa, PAD berapa, dan seterusnya. Kemudian yang keenam kuesioner aset desa. Nama asetnya, BUMDes dan BUMDesma tinggal dipilih, volume, satuannya, nilai rupiah. Kemudian yang ketujuh kuesioner layanan. Kuesioner layanan ini item-item antara lain komputernya, bagaimana digunakan atau tidak, fasilitas internet, kecepatan akses internet, sistem informasi, sistem keuangan, jumlah surat tidak mampu, dan seterusnya. Kemudian ke-8 kuesioner kerjasama. Pihak yang diajak kerjasama, lingkup kerjasamanya, tahun berakhir, jumlah pemanfaat, nilai kerjasama. 9 kuesioner lembaga kemasyarakatan, nama lembaga, jumlah pengurus, jumlah anggota. 10 kuesioner BUMDes, nama BUMDesnya, emailnya, web, FB, Twitter, Instagram, YouTube, modal awalnya, dari pemerintah desa berapa, kemudian dari warga desa berapa, dari pihak lain berapa. Kemudian ke-11 kuesioner unit usaha BUMDes, nama unit usahanya apa, jumlah unit usaha, jumlah pekerja, keuntungan bersih tahun lalu, omset tahun lalu, aset unit usaha tahun lalu. Kuesioner 12 kuesioner infrastruktur dan lainnya. Sarana transportasi yang biasa digunakan sebagai besar penduduk dari kantor kepala desa ke kantor camat, sarananya apa, jenisnya, jaraknya, waktu, biaya. Kemudian kantor bupati, sarananya, jenis, jarak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua menu survei RT. Menu survei RT ini diinput oleh pengurus RT. Nah, untuk menu survei RT ini ada 19 kuesioner. Yang pertama kuesioner lokasi. Kuesioner lokasi ini item-itemnya adalah nomor RT, RW-nya, nama ketua RT-nya, alamatnya, nomor telepon, lokasi RT terletak di pulau, topografi terluas wilayah RT, jumlah warga di lereng atau puncak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua kuesioner pengurus, jabatannya, jabatan ketua RT, namanya siapa, nik, nomor HP, menjabat sejak. Kemudian yang ketiga kuesioner lembaga ekonomi, item-itemnya agen penyerahan TKI ke luar negeri, tata ruang industri, dan seterusnya. Kemudian kuesioner industri, jenis industri, industri apa, kemudian jumlah industri kecil dan rumah tangga, dan seterusnya. Kemudian yang kelima kuesioner sarana ekonomi, jenis sarana ekonomi, jumlahnya, kondisi, kemudahan untuk mencapai. Kemudian yang keenam fasilitas ekonomi, item-itemnya antara lain adalah kredit usaha rakyat, tinggal dipilih, kredit ketahanan pangan dan energi, tinggal dipilih, kredit usaha kecil, kelompok usaha bersama. Kemudian yang ketujuh kuesioner infrastruktur, penerangan jalan, prasarana transportasi antar RT, panjang jalan, jalan aspal, jalan perkerasan, jalan tanah, dan seterusnya. Kemudian ke-8 kuesioner lingkungan, luas sawah, kebun, ladang, tambak, kolam, lahan gembala ternak, lahan perusahaan perkebunan, areal hutan, dan seterusnya. Kemudian ke-9 kuesioner bencana, nama bencana, apa kejadiannya, banyak kejadian, korban jiwa, jumlah pengungsi, warga terdampak. Kemudian 10 mitigasi bencana, item-itemnya sistem peringatan dini bencana alam, tinggal dipilih, sistem peringatan dini juga tinggal dipilih, dan seterusnya. Kemudian ke-11 kuesioner sarana pendidikan, jenjang pendidikannya tinggal dipilih, nama, pemilih, kondisi bangunan, jumlah guru, jumlah murid, jumlah pegawai.
Kemudian ke-12 kuesioner kesehatan. Sarana apa yang ada tinggal dipilih, nama, pemiliknya, negeri atau apa, jumlah dokter, jumlah bidan, jumlah tenaga kesehatan, jumlah pegawai lain. 13 kuesioner kejadian luar biasa, jenisnya, jenis kejadian luar biasa apa, kejadiannya, ada atau tidak, jumlah penderita, jumlah meninggal. Kemudian yang ke-14 kuesioner agama, jumlah warga peserta jaminan sosial kesehatan, jumlah warga peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, jumlah masjid, jumlah mushola, jumlah gereja Kristen, jumlah gereja Katolik, dan seterusnya. 15 jumlah lembaga keagamaan, nama, lembaga keagamaannya apa, jumlah pengurus, jumlah anggota, fasilitasnya apa. Kemudian ke-16 kuesioner lembaga kemasyarakatan. Nama lembaga kemasyarakatan apa, jumlah kelompok, jumlah pengurus, jumlah anggota, fasilitas. Kemudian ke-17 kuesioner keamanan. Kejadian perkelahian masalah setahun terakhir, jenisnya apa, penyebab utamanya apa, jumlah kejadian dan seterusnya. Kemudian ke-18 kuesioner tindak kejahatan, jenis kejahatan apa, jumlah kasus, jumlah selesai kasus ditangani, jumlah kasus tidak bisa ditangani, korban luka-luka, korban tewas, dan seterusnya. 19 kuesioner kegiatan warga. Nah, kegiatan warga untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir, jumlah kegiatannya, berapa jumlah kegiatan, jumlah pembentukan pengaturan review keamanan, dan seterusnya. Jadi untuk survei rukun tetangga atau survei RT itu ada 19 kuesioner. Selanjutnya yang ketiga adalah menu survei keluarga. Menu survei keluarga ini diinput oleh relawan desa. Untuk menu survei keluarga ini ada 6 kuesioner. Pertama, kuesioner lokasi dan pemukiman. Item-itemnya adalah nomor RT-nya, nomor KK-nya, nama, alamatnya, nomor HP, nomor telepon rumah, kemudian nik KK, tempat tinggal yang ditempati, status lahan, luas lantai tempat tinggal, dan seterusnya. Kemudian kuesioner yang kedua adalah akses pendidikan. Nomor KK-nya, fasilitasnya apa, jarak tempuh, kemudian kemudahannya. Ketiga, kuesioner akses kesehatan. Fasilitas kesehatannya apa, jarak tempuhnya berapa, waktu tempuh, kemudahan. Kemudian yang keempat, kuesioner akses tenaga kesehatan. Fasilitasnya apa, jarak tempuh, waktu tempuh, kemudahan. Yang kelima, kuesioner akses sarana prasarana. Tujuan, jenis transportasi, penggunaan transportasi umum, waktu tempuh sekali jalan, biaya sekali jalan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kuesioner lain-lain. Berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum, berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir, berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya, kemudian pemanfaat penerima program pemerintah BLT, dan seterusnya. Jadi untuk menu survei keluarga ada 6 kuesioner. Kemudian yang terakhir yaitu survei individu. Survei individu ini atau survei warga diinput oleh relawan desa. Nah, untuk survei individu atau survei warga ini ada 6 kuesioner juga. Pertama, kuesioner data individu. Namanya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, status pernikahan, agama, suku bangsa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kuesioner pekerjaan. Kondisi pekerjaan, pekerjaan utama, jaminan sosial ketenagakerjaan, penghasilan setahun terakhir. Yang ketiga, kuesioner penghasilan. Sumber penghasilannya, jumlah, satuan, penghasilan setahun. Yang keempat, kuesioner kesehatan, penyakit yang diderita setahun terakhir, muntaber, tinggal pilih, demam berdarah, campak, malaria, flu burung, COVID, hepatitis B, dan seterusnya. Yang kelima, kuesioner disabilitas, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunarungi, tunadaksa, dan seterusnya, tinggal dipilih. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kuesioner pendidikan.
pendidikan tertingginya apa, berapa tahun mengenyam pendidikan dasar, SMP, SD, berapa tahun mengenyam pendidikan dasar, SD, SMP, SMA, pendidikan yang sedang diikuti, bahasa digunakan rumah dan pemukiman, dan seterusnya. Setelah keempat kuesioner survei terisi, mulai dari survei desa, survei RT, survei keluarga, dan survei individu atau survei warga, maka kita bisa mengecek hasilnya melalui menu hasil survei seperti yang tampak pada gambar, di mana di situ bisa dilihat hasil survei desa, kemudian survei RT juga bisa dilihat hasilnya, kemudian survei keluarga dapat dilihat juga hasil survei keluarga, kemudian survei individu dapat dilihat hasil survei individu. Nah, terakhir dan sebagai catatan, untuk pembelian handphone Android, berapa jumlah dan untuk siapa saja, yang jelas semua itu menyesuaikan hasil musyawarah yang diperuntukkan hanya untuk tim pendata pada aplikasi SDGs Desa. Demikian tutorial aplikasi SDGs Desa. Sebagai kesimpulan bahwa aplikasi SDGs Desa itu ada 4 menu survei, yaitu survei desa yang terdiri dari 12 kuesioner, kemudian yang kedua survei RT yang terdiri dari 19 kuesioner, yang ketiga survei keluarga yang terdiri dari 6 kuesioner, dan yang keempat survei individu atau survei warga terdiri dari 6 kuesioner. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.